Jadi telinga dan hati kita perlu diisi kebenaran dan perkataan Tuhan terlebih dahulu, sehingga kita punya endurance atau ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka kita bisa menghadapi orang-orang yang menganiaya kita untuk tetap mengampuni. Kita tetap bisa punya sumbu yang panjang ketika kita disulut api sama orang-orang di sekitar kita. Kenapa Anda jadi orang yang susah mengampuni, mengendalikan emosi, perkata, ataupun mengendalikan di dalam hal belanja? Karena telinga Anda kurang terlatih mendengarkan isi hati Tuhan. Nah, kita akan belajar bagaimana mempertajam pendengaran kita sehingga kita bisa jadi orang yang paham dalam mendengarkan. Yang pertama, sering mendengar firman Tuhan, suara Tuhan. Semakin sering kita mendengar suara Tuhan, semakin tajam pendengaran kita. Semakin jarang kita mendengar suara Tuhan, maka semakin tumpul pendengaran kita. Semakin butek pemikiran kita. Semakin gak paham hidup ini. Beda antara mendengar dengan mendengarkan. Beda antara mendengar firman Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan Anda saat ini? Apakah Anda sedang mendengar firman atau mendengarkan firman Tuhan? Mendengar hanya cuma berlalu, hanya cuma tahu sambil melakukan aktivitas, atau pikiran sedang menerawang di mana, atau dia sambil kerjain sesuatu. Tapi mendengarkan berarti dia fokus. Dia akan berusaha mencatat, dia berusaha untuk memahami. Ingat bahwa kita waktu mendengarkan firman Tuhan harus ABC. E-nya adalah antusias, semangat, jangan sampai ngantuk. B-nya adalah be partisipan, artinya terlibat. Ketika mendengar firman Tuhan, jangan tunjuk orang lain, oh ini firman buat dia. Tapi be partisipan artinya begini, berkat apa yang saya terima dari firman Tuhan saat ini. Kedua, perubahan apa yang akan saya lakukan setelah firman Tuhan ini. Be partisipan. Ingat, penonton selalu banyak komentar, tapi pemain tidak banyak komentar. Fokus untuk mendapatkan, menjadi seorang juara, mendapatkan hadiah, mendapatkan reward. Dan C-nya ketika kita mendengar firman Tuhan, yaitu catat. Karena dengan kita mencatat, kita nggak ngantuk. Dengan kita catat, maka kita nggak lupa apa yang firman Tuhan kita dapatkan. Dengan demikian kita betul-betul mendengarkan firman Tuhan, bukan cuma sekedar mendengar firman Tuhan. Nah, saya mau kasih cerita di dalam Alkitab, bukti bedanya antara mendengar sama mendengarkan, yaitu dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tiba ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dengan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya." Wow. Ketika Yesus dan murid-murid sampai di sebuah kampung bernama Betania, dekat dengan kota Yerusalem, seorang perempuan bernama Marta menerima Yesus di rumahnya bersama dengan murid-muridnya. Marta mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Mendengarkan, bukan cuma mendengar. Sedangkan Maria sibuk sekali melayani. Sebenarnya tidak ada salah dengan namanya melayani pekerjaan Tuhan. Apalagi Marta ini seorang yang mau berkorban dengan menerima Yesus dan 12 murid Yesus dengan menyiapkan makanan, memberi tempat tinggal untuk mereka semua. Suatu pengorbanan yang begitu besar. Namun kesalahan Marta adalah karena kesibukannya, dia hanya dengar firman Tuhan, bukan mendengarkan firman Tuhan. Dan akhirnya dia jadi capek sendiri, kesel sama saudaranya, dan mulai komplain sama Tuhan Yesus tentang Maria. Sedangkan Maria duduk diam mendengarkan Tuhan Yesus. Sebagai akibatnya Maria dibela dan menerima pujian dari Tuhan Yesus. Mungkin orang di dekatmu bisa menyalahkan kau, perlakukan tidak adil, merendahkan engkau. Tapi jika telinga kita terlatih mendengarkan suara Tuhan,
maka pembelaan dan pujian dari Tuhan Yesus akan selalu datang untuk kita. Nah, kita bisa melihat perbedaan antara kedua kakak beradik ini. Maria telinganya terlatih mendengarkan suara Tuhan, sedangkan Marta tidak. Maria terbiasa memperhatikan suara Tuhan, sedangkan Marta tidak. Maria lebih taat sama Tuhan, sedangkan Marta kurang taat. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan, kita perlu diam mendengarkan Tuhan agar kita jangan salah melayani pekerjaan Tuhan. Agar kita bekerja semau-maunya sendiri. Tapi kita bekerja karena mendengarkan suara Tuhan lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif. Jadi sebelum kita menjadi Marta, kita perlu jadi Maria terlebih dahulu. Setelah kita menjadi Maria, baru kita jadi Marta. Karena di dunia ini, di dalam pelayanan ataupun pekerja, ada begitu banyak tantangan yang kita akan hadapi. Jadi telinga dan hati kita perlu diisi kebenaran dan perkataan Tuhan terlebih dahulu, sehingga kita punya endurance atau ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka kita bisa menghadapi orang-orang yang menganiaya kita untuk tetap mengampuni. Kita tetap bisa punya sumbu yang panjang ketika kita disulut api sama orang-orang di sekitar kita. Kenapa Anda jadi orang yang susah mengampuni, mengendalikan emosi, perkata, ataupun mengendalikan di dalam hal belanja? Karena telinga Anda kurang terlatih mendengarkan isi hati Tuhan. Kenapa Anda jadi orang yang kurang tajam dalam arah dan mengambil keputusan sembarangan? Karena telinga Anda kurang terlatih mendengarkan suara Tuhan. Orang yang sering dengar suara Tuhan gak mungkin salah dalam keputusannya, dalam arahnya. Kenapa Anda masih sulit mengerti visi, tujuan, panggilan hidup Anda? Karena telinga Anda kurang terlatih mendengar suara Tuhan. Dengan telinga kita terlatih mendengar suara Tuhan, maka kita jadi orang yang penuh dengan karakter atau kedewasaan, tajam dalam arah, produktif dan kreatif. Sudah pasti.